Shalom, selamat pagi. Pada hari ini, hari Senin 13 April 2020, saya memberikan mata kuliah lab elektronika dasar semester 2 untuk mahasiswa saya, program studi listrik D3 kelas 1A, 1D, 1E, dan untuk SKL-nya 1B, 1D, dan 1E. Jadi ada 6 kelas. Saya berikan kuliah dengan topik operasi data biner, yaitu bab 2 pada diktat Anda yang sudah saya berikan. Sekarang saya mulai kuliahnya. Kita lihat di bab 2 ini. Di bab 2 ini kita nanti akan mempelajari operasi logika, yaitu mengoperasikan data biner untuk logika kombinasional, sekuensial, membuat tabel kebenaran, terus aljabar bool, ya, nanti gerbang logika dasar atau logic gate. Terus kita mempelajari min theorem dan max theorem serta penggunaan Carnot map untuk penyederhanaan. Ya, kita mulai. Untuk yang pertama adalah operasi logika. Ya, di sini logika yang kita pakai adalah logika biner, yaitu hanya mempunyai 2 kemungkinan. Nanti kita beri kode angka 0 dan 1, di mana 0 artinya off, 1 artinya on, atau 0 adalah salah, 1 adalah benar, gitu ya. Jadi logikanya cuma 2. Itu berlaku untuk baik variabel input maupun variabel output. Sekarang kita lihat lagi, suatu rangkaian elektronik nanti mengoperasikan data biner. Ingat, datanya biner. Nah, rangkaian yang mengoperasikan data biner nanti disebut sistem digital logic atau LDS, logic digital system. Ya. Nah, nanti dalam rangkaian-rangkaiannya kita menggunakan gerbang logika atau logic gate, ya. Dimana nanti untuk sistem logikanya ada 2 macam, yaitu sistem logika kombinasional, yaitu tanpa urut-urutan atau bolak-balik boleh. Terus yang kedua adalah sistem logika sekuensial, yaitu mengoperasikannya harus berurutan. Terus nanti ada pengertian sistem storage atau penyimpanan yang akan saya jelaskan secara globalnya saja. Sekarang kita mulai untuk sistem logika. Jadi apa yang dimaksud sistem logika? Nah, di sini pada gambar ini kita lihat sistem logika itu mempunyai input, ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa sampai N. Terus melalui suatu rangkaian logika atau sistem logika atau rangkaian logika, sama saja, yaitu rangkaian yang mempunyai suatu fungsi, ya, terus memberikan output. Output ini nanti kita pakai sebagai perintah untuk suatu peralatan di sini. Nah, outputnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa sampai N juga. Nanti untuk input saya beri simbol I, untuk outputnya kita beri simbol Z, nanti begitu. Nah, di sini sistem logika atau rangkaian logika inilah yang akan kita buat bagaimana kita bisa mengontrol suatu peralatan, dia diminta on atau diminta off, tergantung dari inputnya. Jadi nanti inputnya apa, menghendaki outputnya perintahnya on atau off. Udah, sementara itu dulu. Kita secara logikanya adalah nanti disebut
set merupakan, di output merupakan suatu fungsi dari input. Nah, fungsinya ini nanti di sini bisa berupa penjumlahan, adder ya, bisa perkalian, dan yang lain-lain. Nanti kita coba satu-satu. Sekarang kita coba ke pengertian ini dulu. Nah, ini ada contoh ya. Di sini kita punya contoh, kalau saya punya bilangan 14252 ya. Ini kalau saya kerjakan harus berurutan atau sistem saya sekuensial, maka kalau saya tabelkan urut-urutannya adalah 1, 4, 2, 5, 2. Nah, maka kalau saya masukkan pertama inputnya adalah 1, maka di output akan 21. Saya beri input yang kedua 4, maka di outputnya langsung 1 ditambah 4, jadi outputnya langsung 5. Karena fungsinya adalah sebagai akumulator atau penjumlah. Nah, setelah outputnya 5, kalau saya masukkan data lagi 2, berarti 5 langsung ditambah 2, outputnya jadi 7. Nah, 7 kalau saya masukkan data lagi 5, berarti 7 tambah 5 langsung 12. Nah, kalau saya masukkan data ke 5, yaitu 2, maka outputnya 14. Nah, maka kalau kita kehendaki outputnya adalah 1, 5, 7, 12, 14 yang berurutan seperti ini, maka inputnya saya juga harus 1, 4, 2, 5, 2. Tidak boleh saya balik-balik, misalnya 1, 5, 4, baru 2, baru 2, nanti tidak cocok. Nah, inilah yang disebut dengan sistem sekuensial, di mana dikehendaki outputnya berurutan, maka inputnya juga harus berurutan. Tetapi kalau ada 5 input seperti ini, 1, 4, 2, 5, 2, di outputnya yang saya kehendaki adalah akhirnya saja 14, maka saya boleh memberikan urut-urutannya 1 dulu, 2, baru 4, baru 5, baru 2 lagi. Nanti hasil akhirnya 14. Yang kita kehendaki cuma 14. Nah, rangkaian yang inputnya boleh saya bolak-balik seperti ini tadi. Karena yang saya kehendaki outputnya 14, maka 5 data input ini boleh saya bolak-balik. 4 dulu, baru 1, atau 5 dulu. Nah, rangkaian yang seperti itu nanti disebut rangkaian kombinasional. Kalau harus berurutan disebut sekuensial. Kalau bolak-balik boleh, tidak usah berurutan, ya nanti rangkaiannya kita sebut kombinasional. Terus kalau untuk rangkaian yang sekuensial, kita membutuhkan suatu alat penyimpan yang kita sebut memori atau storage. Nah, di sini saya hanya menjelaskan saja bahwa sistem memori itu kalau kita ingin memasukkan data harus ada datanya, terus kita beri alamat, baru kita simpan. Sehingga kalau kita mau memanggil datanya tadi dengan memanggil alamatnya tadi, sehingga nanti kalau kita misalkan punya data, kita inputkan tanpa address atau alamat, maka kita tidak bisa memanggil data yang kita masukkan tadi. Nah, itulah makanya kadang-kadang memori kita bisa penuh, tapi yang disimpan kok kelihatannya kosong, kadang nggak diberi address. Makanya untuk memori sebaiknya kalau mau menyimpan data harus ada address dan data inputnya. Nah, itu sudah sering kita gunakan baik untuk HP dan seterusnya. Ini saya jelaskan cara globalnya saja, karena poin kita adalah ini ya. Logika biner. Jadi kita lihat ya, logika biner. Nah, kalau kita membuat logika biner, ini dapatnya dari George Boole awalnya ya, tahun 1800. Makanya nanti aljabarnya itu disebut aljabar Boole. Nah, kalau zaman dulu aljabar, kalau sekarang di matematika, ya nggak apa-apa, tapi logika binernya yang awalnya yang mengemukakan adalah George Boole. Maka aljabarnya nanti kita sebut aljabar Boole. Nah,
Untuk logika biner dan pernyataan, ini saya ambil seperti contoh aslinya. Ya, di sini kita lihat, di sini ada 3 variabel ya. Ini contohnya, hari ini akan turun salju jika temperaturnya rendah dan langitnya ada mendung atau berawan. Mendung atau awan ini adalah uap air. Jadi syaratnya ada salju bila temperaturnya rendah dan ada uap air atau ada mendungnya. Nah, di sini dapat kita katakan berarti 3 variabel tersebut, salju itu sebagai output atau hasil, temperatur rendah dan mendungnya sebagai inputnya. Nah, karena hanya ada 2 kemungkinan, maka nanti kita katakan temperaturnya rendah ada apa tidak. Nah, kalau benar berarti ada, benar-benar rendah. Kalau salah berarti tidak rendah. Sebaiknya mendung juga begitu. Kalau mendung kita anggap benar berarti ada mendungnya. Kalau kita anggap salah berarti tidak ada mendungnya. Nah, maka operasi yang seperti ini, jadi salju itu baru ada kalau temperaturnya rendah dan mendungnya juga ada. Maka operasi ini kita sebut operasi N. Itu menurut aljabar Boole, persamaannya jadinya begini. Salju sama dengan R N M. Jadi operasinya nanti kita sebut operasi N. Nah, operasi N ini kalau kita disebut perkalian, tapi operasi N tidak boleh diganti perkalian atau yang lain. Berarti tetap operasi N, tidak boleh diterjemahkan pakai kali atau dan seterusnya. Nanti simbolnya bisa kita beri titik, bisa tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi S sama dengan R titik M atau S sama dengan R N gitu aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau ini tadi kita tabelkan, maka tabelnya nanti kita sebut tabel kebenaran atau trust table. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti kita langsung ke tabelnya. Nah, ini untuk yang tadi ya. Jadi inputnya adalah temperatur rendah, kita sebut R, dan mendung atau kita sebut M. Outputnya adalah salju atau kita sebut S. Nah, ini kalau ada 2 variabel input ya. Jadi kalau ada 2 variabel input, jadi saya tulis di sini ya. Variabel input itu saya sebut N, maka banyaknya kemungkinan sama dengan 2 pangkat M. Nah, jadi ini di contohnya ini, kalau kita lihat di sini ya, di tabel ini, kalau inputnya ada 2, maka banyaknya kemungkinan antara R dan M itu adalah bisa gini. Temperaturnya rendah, salah. Mendungnya ada, salah. Itu berarti temperaturnya tidak rendah, mendungnya juga nggak ada. Itu kemungkinan 1. Kemungkinan 2 adalah rendahnya tidak rendah, tapi mendungnya ada, benar ada. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau R-nya benar, jadi temperaturnya rendah, tapi mendungnya nggak ada, atau salah. Kemungkinan yang keempat adalah temperaturnya rendah, mendungnya ada, benar, maka hasilnya benar. Nah, karena ini ada 2 variabel input, maka banyaknya kemungkinan ini ada 2 pangkat 2, maka ada 4 kemungkinan. Itu berarti sudah masuk semua. Maka ini kalau saya misalkan salah itu saya beri simbol 0, benar itu saya beri simbol 1, maka tabel yang ini saya jadikan ke yang kanan ini.
Sehingga nanti kalau R-nya 0, M-nya 0, hasilnya 0. Kalau R-nya 0, M-nya 1, hasilnya. Ini nanti kita akan mendapatkan tabel ini dari sesuatu nilai yang benar. Maka tabel ini nanti kita sebut tabel kebenaran untuk dua variabel seperti ini. Jadi nanti di sini tadi sudah saya lihat ya, kalau variabel inputnya 2, maka banyaknya kemungkinan 2,2. Nanti yang kita bahas itu variabel inputnya 2, 3 sampai 4. Berarti nanti kalau variabel inputnya ada 3, berarti banyaknya kemungkinan adalah 2/3 atau 8 ya. Nanti kalau variabel inputnya 4, berarti 2/4 ada 16 kemungkinan ya, gitu ya. Nanti saya berikan contohnya. Sekarang kita bahas ini dulu. Nah, inilah yang disebut tabel kebenaran dari aljabar Boole tadi. Jadi tabel yang isinya adalah yang pasti benar. Nah, operasi N itu tadi, ini kan operasi N ya, fungsinya N. Itu kalau kita membacanya begini, kalau R-nya 0, M-nya 0, berarti 0 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 1 hasilnya 0. 1 kali 0 hasilnya 0. Kalau 1 kali 1 baru hasilnya 1. Nah, ini merupakan suatu kebenaran. Maka tabel ini nanti disebut tabel kebenaran dengan fungsi N tadi. Ya, ya, jadi sampai sini kita sudah mengenal namanya tabel kebenaran. Sekarang kita lanjutkan ya. Ingat, kalau variabel input maupun variabel output itu kan biner. Kemungkinannya cuma 2, kalau enggak 0 ya 1. Jadi makanya R itu isinya kalau enggak salah ya benar, atau 0 atau 1, tidak ada kemungkinan yang lain. M juga begitu, kalau enggak 0 ya 1. S juga begitu, kalau enggak 0 ya 1. Ya, gitu ya. Jadi ini nanti kalau ini artinya N itu adalah outputnya 0, berarti perintah untuk alatnya adalah off, off, off. Ini baru kalau variabel inputnya dikasih 1, 1, baru dia outputnya 1 atau memberi perintah on. Jadi kalau ini on, baru memberi perintah off. Kalau ini on, ini off, masih belum memberi perintah, masih off gitu ya, dan seterusnya. Bisa jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita lanjutkan dulu ke sini. Nah, operasi logika itu menurut aljabar yang disebut kebenaran itu ternyata dinyatakan dengan suatu persamaan aljabar atau matematika. Jadi nanti kalau saya sebutkan misalkan begini, ada persamaan A sama dengan 10. Nah, ini kan berarti suatu persamaan A sama dengan 10 gitu ya. Maka ini adalah persamaan satu variabel. Misalkan ada persamaan misalkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini kan suatu kebenaran. Nah, suatu kebenaran itu dinyatakan dengan suatu persamaan di sini. Nah, ini yang disebut persamaan konstanta. Jadi kalau ada A sama dengan 10, oh berarti variabelnya A kan ketemu 10, oh berarti inilah yang dimaksud satu variabel. Terus nanti kalau ada misalkan X ditambah Y misalkan sama dengan 20. Nah, ini maka bilangan yang tidak diketahui 2, maka disebut persamaan dua variabel. Nanti kalau yang nggak diketahui ada 3 ya disebut 3 variabel dan seterusnya. Nah, persamaan-persamaan inilah yang dimaksud dengan operasi logika konstanta, operasi logika satu variabel, 2 variabel, dan 3 variabel dan seterusnya. Nah, nanti yang kita bahas adalah sampai 4 variabel. Nah, sudah, jadi ini adalah teori aljabar Boole-nya adalah itu. Kalau menyatakan suatu kebenaran yaitu dengan suatu persamaan. Jadi kalau ini benar, oh benar, berarti 3 tambah 4 itu kan benar sama dengan 7. Nah, ini maka dinyatakan dengan suatu persamaan. Ini persamaan satu variabel, persamaan 2 variabel dan seterusnya yang sudah dipelajari sejak SD mungkin ya.
Sekarang kita coba ke rangkaian logika yang paling kecil. Makanya nanti disebut gerbang logika dasar atau gerbang logika yang paling kecil atau yang paling dasar. Ada orang nyebutnya basic logic gate. Ya. Nanti ada 7 semuanya. Ini ada 7 ya. Jadi kalau saya buat nanti ada AND gate atau gerbang AND, OR gate atau gerbang OR, NOT gate atau gerbang NOT, NAND gate, NOR gate, XOR gate, dan XNOR gate. Ada 7 semuanya. Nah, kita harus memiliki ini, ya, memiliki ini supaya kita tahu. Jadi kalau AND gate itu nanti simbolnya seperti ini. Ini adalah inputnya adalah A dan B. Ini simbol fungsinya, N itu ini. F itu adalah outputnya. Oh, outputnya apa? Oh, outputnya adalah fungsi aljabarnya. Kalau kita tulis secara aljabar, oh, fungsinya sama dengan A. N tadi kan perkalian, jadi boleh nulisnya A titik B, boleh nulisnya F sama dengan AB, itu saja. Maka cara kerja dari AND gate atau gerbang N itu adalah ditunjukkan dengan tabel kebenarannya, yaitu ini. Tabel kebenarannya seperti yang di atas tadi. Kalau inputnya 2 variabel A dan B, maka banyaknya kemungkinan ada 4. Ya. Ada 4. Nanti saya berikan cara membuatnya supaya urut. Ini kalau dibaca secara biner, angka 0, angka 1, angka 2, angka 3. Berarti 0, 1, 2, 3 urut. Nanti saya berikan caranya. Sekarang kita pahami dulu ini. Berarti AND gate itu adalah 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, berarti fungsi AND gate ini, kalau saya membuat simbol ini, nanti kalau saya beri simbol ini ya, artinya ini saya beri 0, B-nya saya beri 0, maka F-nya hasilnya adalah 0. Kalau saya masukkan A-nya 0, B-nya 1, maka fungsinya juga 0. Kalau sekarang A-nya yang saya kasih 1, B-nya yang 0, maka F-nya juga 0. Kalau A-nya saya kasih 1, B-nya 1, maka F-nya baru 1 atau on. Jadi perintahnya baru on di ini. Inilah yang dimaksud tabel kebenaran menyatakan cara kerja dari AND gate. Jadi AND gate cara kerjanya itu. Jadi nanti kalau secara matematika dinyatakan begini, nanti kalau cara prakteknya kerjanya adalah AND gate itu apa kerjanya? Kalau inputnya semuanya 1, dia baru on. Kalau salah satu yang on masih nggak mau, jadi kalau 1 kali 1 baru 1. Itulah yang dimaksud dengan AND gate. Kalau kita N itu pengertiannya bersama dengan perkalian. Tapi N tidak boleh diganti perkalian. Gate perkalian nggak ada. AND gate. Gitu. Itu adalah untuk yang AND gate. Sekarang kita coba gate yang kedua adalah OR gate atau gerbang OR. Itu simbolnya seperti ini. Inputnya adalah A dan B. Outputnya adalah F. F itu artinya apa? A ditambah B. Oh, berarti OR itu operasi pertambahan atau penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Cara kerjanya OR gate itu bagaimana? Kita lihat tabel kebenarannya. Kalau 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Kalau 1 tambah 1, 1. Jadi kalau secara biner kan 1 tambah 1 kan hasilnya 1, 0. Itu dianggap 1. Jadi nanti kita harus perhatikan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1 untuk perjanjian apa?
aljabar dulunya. Nah di sini nanti kalau kita lihat prakteknya bagaimana sih OR gate itu. Kalau cara matematika ya ini 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Nanti kalau prakteknya kerjanya bagaimana sih OR gate itu. OR gate itu kalau salah satu aja inputnya ada yang 1, maka outputnya pasti 1. Itulah nanti kalau cara kerjanya, kita lihat dari cara kerjanya. Kalau kita bandingkan dengan N itu kalau inputnya tidak 1 semua, dia nggak mau on. Jadi kapan dia on atau 1? Kalau semua inputnya 1 semua. Kalau OR gate salah satu aja 1, dia sudah on. Atau dua-duanya on, dia juga akan on. Itulah perbedaan antara AND gate artinya perkalian, seperti kita kalikan. Kalau OR gate berarti ya seperti kita jumlahkan. Nah, sekarang kita coba gate yang ketiga, NOT gate. Jadi ingat, kalau selain NOT gate itu input dari AND gate, OR gate, NAND dan seterusnya yang ada, semuanya ada 7, ada yang 6 itu inputnya minimum 2. Kalau NOT gate inputnya cuma 1, yaitu A, outputnya F. Nah, F-nya fungsinya adalah kalau inputnya A, outputnya asen. Nah, jadi nanti kalau asen itu apa? Asen adalah kebalikan atau lawan dari A. Jadi kalau A-nya 0, A kan kemungkinannya cuma 2, 0 atau 1. Kalau A-nya 0, maka outputnya mesti 1. Kalau inputnya A-nya 1, outputnya mesti 0. Makanya ini disebut NOT, artinya kebalikan atau lawan dari inputnya tadi. Jadi kalau saya beri input 0, maka di sini jadi 1. Kalau saya beri 1, dia jadi 0. Maka di sini A fungsinya asen. Nah, jelas ya, itu adalah NOT. Yang berikutnya adalah NAND gate. NAND gate itu kalau saya katakan gini, NAND gate itu artinya NOT AND. NOT AND ya. NAND itu singkatan dari NOT AND, itu artinya begini. Ini adalah gerbang N, A, ini B, hasilnya adalah F-nya adalah A titik B. Maka kalau saya beri NOT, nah, maka F-nya jadi A titik B NOT. Nah, inilah asal dari NAND tadi. Jadi NAND di sini ini artinya NOT AND. Artinya kita kasih N, setelah kita N, kan kalau AB, inputnya A dan B, maka hasilnya adalah A kali BA titik B. Kalau saya NOT berarti lawannya dari AB. Sehingga kalau kita amati, NAND itu NOT dari N. Jadi kalau kita bandingkan ini antara N dengan NAND, kalau A-nya 0, B-nya 0, N-nya 0 hasilnya, maka sini F-nya 1. Kalau di sini A-nya 0, B-nya 1, hasilnya 1, di sini mesti 0. Oh, berarti NAND itu adalah lawan dari N atau NOT dari N. Jadi sama dengan tadi. Jadi ini kalau nanti kita lihat prakteknya adalah 0 kali 0, hasilnya 0, kita NOT jadi 1. 0 kali 1 hasilnya 0, kita NOT jadi 1. Jadi ini diberi NOT, jadinya ini. Itulah yang dimaksud dengan NAND gate. Terus yang berikutnya adalah NOR gate. Itu artinya adalah NOT OR gate. Jadi nanti gini, NOT
or, berarti ya sama dengan tadi. Jadi nanti ini kira-kira gini, ini A, ini B. Kalau kita or jadi A plus B, terus kita beri not, jadinya A plus B di not. Nah, sama dengan NAND tadi, berarti NOR itu adalah not dari OR. Jadi nanti kalau di sini hasilnya 0, di sini hasilnya 1, kalau di sini 1, di sini jadi 0. Itulah yang dimaksud dengan NOR gate atau gerbang NOR. Berikutnya adalah XOR gate. XOR gate ini artinya extra OR. Ya, jadi extra OR. Jadi kalau saya tulis itu ya ini ya. Extra OR. Nah, ini simbolnya nanti F-nya. F extra OR itu F-nya sama dengan A plus ada lingkarannya B. Nah, jadi extra OR itu bedanya dengan OR adalah kalau OR itu A tambah B, jadi simbolnya kita lihat ya, A tambah B. Kalau extra OR itu A tambah B ada lingkarannya yang kita sebut ekstra plus atau ekstra tambah. Nah, di sini saya tulis A plus B saja karena saya tidak punya simbol untuk plus diberi lingkaran. Maka ini sebenarnya tulisannya harusnya ini A ekstra plus B, yang artinya adalah A ekstra plus B itu artinya A asen B ditambah AB asen. Nah, simbolnya ini bedanya dengan OR itu apa? Jadi kalau OR itu di sininya cuma 1, nah jadi nanti kalau ekstra OR itu begini, begini ya, nah ininya double begini, atau ada orang nanti nulisnya ini diurek-urek ini tebel gitu ya, nah begini juga nggak apa-apa, sama saja ini tebel begini atau begini. Inilah yang dimaksud dengan extra OR. Jadi bedanya dengan OR itu ininya double ya, simbolnya ini double atau ditebali seperti ini. Kalau OR tidak, yang artinya adalah apa? Artinya ini kerjanya extra OR itu. Kalau A-nya 0, B-nya 0, 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, 1. Kalau A-nya 1, B-nya 0, 1. Kalau 1, 1, 0. Nah, ini kalau prakteknya nanti, pengertiannya secara praktek adalah kalau A dan B-nya sama, maka dia 0 fungsinya atau F-nya 0. Kalau A dan B-nya inpunya tidak sama, maka hasilnya 1. Jadi kalau 0, 0 ya 0, kalau 1, 1 kan sama 0. Kalau 0, 1 atau 1, 0 kan tidak sama, maka hasilnya F-nya 1. Itulah yang dimaksud dengan extra OR atau XOR gate. Yang terakhir adalah extra NOR. Ini artinya adalah extra not OR. Extra not OR ya. Jadi extra not OR itu adalah extra OR ya. Extra OR ini ditambahi not. Jadi extra not itu artinya dari ini extra not OR. Jadi extra not OR itu nanti ya sama seperti
ekstra OR diberi not begini. Ini A, B, maka ini A plus B gitu ya. Ini adalah A plus B di not. Jadi extra not OR itu seperti itu. Jadi sama dengan apa? Extra OR hasilnya A plus B ini terus di not, jadi A plus B di not. Jadi ini adalah extra NOR itu artinya extra not OR, jadi lawan dari extra OR. Jadi kalau extra OR tadi kalau inputnya sama itu 0, kalau ini kebalikannya, kalau inputnya sama dia 1 ya, 0 0 ya 1, kalau atau 1 1 dia 1. Kalau inputnya 0 dan 1 berarti tidak sama dia 0. Kalau di sini tidak sama 1, kalau sama 0, di sini kebalikannya, kalau sama 1, kalau tidak sama yang 0. Nah, berarti nanti kalau kita membuat rangkaian logika atau sistem logika nanti isinya adalah ketujuh macam gate ini. Jadi ini ada 7 macam gate, maka nanti saya harapkan semua harus punya ini ya, lembar ini, karena nanti yang kita gunakan adalah simbol-simbol ini, maka kita harus punya lembaran ini ya. Sebaiknya yang diktat yang saya berikan itu di print ya, untuk ininya, supaya kita nanti kalau mau membuat rangkaian logika isinya kan ini ada 7. Nah, kita bisa ngambilnya dari situ supaya tidak salah. Sudah, kalau sudah kita tahu 7 gate, inilah gerbang logika dasar atau basic logic gate yang kita pakai membuat rangkaian logika. Di rangkaian logika itu yang ini tadi. Nah, ini ya. Yang ini rangkaian logika itu isinya apa? Isinya ya ke-7 gate tadi. Nanti kita buat inputnya yang kita pelajari nanti adalah inputnya 2, inputnya 3 sampai 4. Jadi inputnya bisa 2 variabel, 3 variabel sampai 4 variabel. Nanti yang kita pelajari outputnya 1. Pertama outputnya 1, yaitu memerintahkan suatu alat untuk on atau off, 1 saja. Nanti outputnya bisa sampai 4 juga ya, jadi nanti bisa outputnya dipakai untuk menggerakkan 4 alat, perintah on atau off dari 4 alat. Yang kita pelajari nanti inputnya 2 outputnya 1, inputnya 3 outputnya 1, inputnya 4 outputnya 1. Kalau kita sudah bisa itu nanti inputnya 2 outputnya 2 bisa, inputnya 3 outputnya 3 juga bisa, inputnya 4 outputnya 4 bisa, outputnya 3 outputnya 4 juga bisa. Pokoknya ini inputnya yang saya berikan nanti input 2, 3 sampai 4, outputnya bisa 1, bisa 2, bisa sampai 4 juga, sampai 8 juga bisa, nanti sampai N ya. Itu nanti kita prakteknya. Sekarang kita coba dulu satu lagi ya. Jadi nanti kita tadi sudah sampai macam-macam gate yang kita gunakan, cara membuat tabel kebenaran sudah bisa, simbol-simbol gerbang logika dasar sudah bisa. Jadi inilah nanti yang kita pakai untuk mendesain suatu rangkaian logika. Nah, jadi nanti ini ya. Jadi kalau kita lihat, jadi setelah kita dapat 7 ini ya, sekarang kalau kita lihat hukum-hukum aljabar itu berlaku kalau kita terapkan ke logika gerbang dasar tadi. Logika gerbang dasar. Nah, contohnya ini X tambah 0 itu bener X. X tambah 1 itu bener 1. X tambah X itu bener X. X tambah X asen bener nggak 1. Nah ini untuk mengerti ini maka saya berikan begini uraiannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, misalkan operasi OR, ya, operasi OR ya, OR
kasih OR itu misalkan X ditambah 0 sama dengan X. Nah, membuktikannya harus kita masukkan ke gerbang OR. Ya, jadi kalau ini saya gambar OR, ini tadi aslinya kan A, B, maka fungsinya sama dengan A plus B. Nah, sekarang kita masukkan. Kalau X tambah 0 itu berarti, nanti kita masukkan begini. Ini saya beri A-nya saya ganti X, yang B-nya saya ganti 0. Maka F-nya sama dengan X ditambah 0. Nah, hasilnya ini sama dengan berapa? Nah, kita lihat sekarang. Berarti di sini yang variabel kan cuma satu. Nah, ini ya, yang variabel kan cuma satu, yaitu X. X itu karena variabel kemungkinannya cuma bisa 0 atau bisa 1. Jadi di sini kenapa kok X-nya bisa 0 bisa 1? Karena datanya kan biner. Biner itu kemungkinannya cuma 2. Kalau nggak 0 ya 1. Ya, kita bicaranya ingat loh ya, ini datanya biner semua. Jadi nanti perintah itu juga cuma on atau off. Ya, gitu ya. Jadi variabel input pun juga cuma 0 atau 1. Nah, sekarang kalau X-nya saya ganti 0, ya, saya ganti 0, maka kalau saya masukkan ke gambar di sini ya, saya masukkan gambar di sini, saya masukkan di sini, berarti apa? Kalau X-nya 0 berarti apa? Nah, berarti X-nya saya ganti 0 ya, berarti 0 ditambah 0 hasilnya apa? 0 tambah 0 hasilnya 0. Seperti gerbang dasar yang kita pelajari tadi. Nah, sekarang kalau saya ganti. Kalau X-nya saya ganti 1, nah, saya masukkan ke atas ini, maka hasilnya apa? Sama dengan 1 ditambah 0. Hasilnya berapa? 1. Nah, artinya kalau X-nya saya ganti 1, hasilnya, kalau X-nya saya ganti 0, hasilnya 0. Kalau X-nya saya ganti 1, hasilnya 1. Oh, berarti X ditambah 0 itu sama dengan X juga. Sama dengan X kalau gitu. Nah, ya, jadi kalau saya lihatkan di sini ya. Jadi kalau X-nya saya ganti 0, ini ya. Kalau X-nya saya ganti 0, hasilnya 0. Kalau X-nya saya ganti 1, oh berarti hasilnya sama dengan X kalau gitu. Kalau ini simbolnya X, berarti oh X tambah 0 itu sama dengan X berarti. Berarti ini sama dengan X, itu benar bahwa X tambah 0 sama dengan X. Sekarang saya coba X tambah 1. Itu benar sama dengan 1. Ya, kita coba ya. Berarti nanti kalau saya masukkan ke sini, ya, ke gerbang OR itu, di sini saya beri simbol X, di sini saya beri simbol 1. F-nya sama dengan apa? Sama dengan X tambah 1 kan? X tambah 1. Nah, ini sama dengan apa? Ya, kita coba. Yang ini pasti 1. Yang atas X variabel. Berarti kalau X-nya itu bisa 0, X-nya bisa 1. Nah, sekarang kalau X-nya 0, jadinya apa? Hasilnya. Nah, kita lihat. Kalau X-nya 0, berarti X-nya saya ganti 0. Berarti 0 tambah 1, hasilnya berapa? 1. Nah, kalau X-nya saya ganti 1. Ya, kita lihat. Ini 1, X-nya saya ganti 1. 1 tambah 1. Berarti apa hasilnya? 1 tambah 1 hasilnya 1. Oh, berarti apa? X-nya 0 hasilnya 1, X-nya 1 hasilnya juga 1. Oh, berarti X plus 1 itu berarti sama dengan 1. Pasti 1, nggak mungkin X lagi tapi 1. Oh, berarti benar kalau X ditambah 1 sama dengan 1.
Mungkin saya beri contoh ini mungkin sudah cukup atau ya sudah nggak apa-apa, saya lanjutkan lagi. Kalau X tambah X, ya, sekarang X, saya taruh di sini aja X X ditambah X, berarti saya buat N-nya begini, ini saya beri X, ini saya beri X, X-nya sama dengan X ditambah X, sama dengan apa? Nah sekarang kita lihat X itu 0 atau 1, berarti kalau X-nya 0, satunya apa? Jadi kita lihat, berarti kalau X-nya 0, di sini 0, di sini 0, berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. Kalau X-nya 1, berarti di sini saya ganti 1, ini saya ganti 1, 1 tambah 1 hasilnya 1. Oh, berarti X ditambah X itu berarti sama dengan X dan sama dengan X. Terus yang terakhir adalah X ditambah X asen. Ya. Saya masukkan ke sini. Ini adalah X, ini adalah X asen. Supaya F-nya sama dengan X tambah X asen. Sama dengan apa? Nah, kita lihat. Kalau X itu mesti 0 dan 1. Nah, sekarang kita pengertian ini ya. Pengertian X asen. Itu artinya kalau X sedang 0, X asennya sama dengan 1. Jadi kita lihat ya di sini ya. Kalau X-nya 0 sekarang. X-nya 0 berarti X-nya saya ganti 0. X asennya mesti saya ganti 1. Karena kalau X-nya 0, X asennya mesti 1. Maka 0 tambah 1 hasilnya 1. Udah? Berarti X-nya 0 itu X asennya mesti 1, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Sekarang kalau X-nya 1. Kalau X-nya 1 berarti X-nya di sini saya ganti 1. X asennya mesti 0. Hasilnya 1. Oh, berarti X-nya 0 hasilnya 1. X-nya 1 hasilnya juga 1. Oh, berarti X tambah X asen itu sama dengan 1. Nah, mungkin untuk operasi OR-nya sudah saya jelaskan. Nanti Anda bisa mencoba untuk operasi N ya, untuk yang ini. Nah, ini sudah dicoba semua adalah benar, gitu ya. Jadi ini rumus-rumus ini saya dapatkan dari buku Al-Jabarbul ya. Ini sudah hukum komutatif. Artinya apa? Di sini. Ya. Untuk yang B ya, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Oh, itu artinya OR itu. Gerbang OR itu. Ya, gini ya. Ini ya, kalau X, Y itu F-nya sama dengan X ditambah Y. Itu sama kalau ininya Y, ininya X. F-nya itu sama dengan Y tambah X. Nah, berarti apa? Nanti 7G tadi yang di atas itu bersifat kombinasional, artinya X ditambah Y itu ya sama dengan Y tambah X. Atau nanti kalau saya masukkan N, X dikali Y sama dengan Y kali X. Jadi artinya gerbang-gerbang logika dasar itu bersifat kombinasional. Artinya X tambah Y ya sama dengan Y tambah X. Nanti kalau kita punya ini tiga inputan, jadi nanti ingat ya, untuk N atau OR itu kalau inputnya ada 2, minimum kan 2. Nanti kalau ada 3, X, Y sama Z. Nah, jadi nanti kalau ada X tambah Y tambah Z, ingat operasi pertambahan itu bersifat
kombinasional, artinya X saya tambah Y saya tambah Z dulu baru saya tambah X, atau Y saya tambah X saya tambah Y dulu baru saya tambah Z, hasilnya sama. Lain dengan pengurangan. Kalau pengurangan tidak boleh. Jadi misalkan 10 saya tambah 4 saya tambah 6, hasilnya 20. Nanti kalau 4 saya tambah 6 dulu baru saya tambah 10, hasilnya tetap 20. Jadi kalau penjumlahan itu bersifat kombinasional. Tapi kalau pengurangan tidak, 10 dikurangi 2 dikurangi 3, hasilnya 5. Jadi 10 kurangi 2 8 kurangi 3 5. Lain nanti kalau 3 saya kurangi 2 saya kurangi 10. Nah, maka yang bersifat kombinasional adalah untuk penjumlahan dan perkalian. Pembagian tidak boleh dibolak-balik, harus urut sekuensial, ya. Pengurangan juga sekuensial. Jadi yang kombinasional hanya penjumlahan dan perkalian. Ini dari sini menjelaskan seperti itu, ya. Terus ini ada hukum-hukum aljabar itu ya seperti ini, ya, nanti kita buktikan. Nah seperti ini nanti benar nggak ini sama dengan ini atau ini dengan sama dengan ini? Nanti kita bisa buktikan dengan membuat rangkaian logikanya. Ya, untuk sementara ini saya jelaskan dulu sampai ke sini ya. Nah, jadi ini ada perhitungan yang A, B ditambah A biasa itu sama dengan A. Itu kan kelihatannya seperti salah. Tapi nanti kalau kita sudah buktikan dengan logika-logika tadi, itu ternyata benar semua, sudah dihitung semua. Nah, supaya kita bisa dari sini ke sini, ya kita menggunakan hukum-hukum yang di atasnya tadi. Ini semua kita coba ya, kita nanti jadinya ini gitu ya. Nah, sebagai contoh-contoh di sini kita lihat ya. Ini ada saya beri 5 contoh ya. Kalau X ditambah X aksen Y itu kalau saya hitung secara matematika ya, itu X itu tambah X aksen Y itu saya menggunakan rumus yang X ditambah X aksen Y itu saya menggunakan rumus ini. Itu sama dengan A plus B. Dapatnya dari mana? Nah, kalau hitung-hitungan itu dari sini, nanti hasilnya kan ini sama. Nah, untuk nyampe dari sini ini tadi ke hasilnya itu bisa melalui 2 langkah, 3 langkah. Ini yang saya beri contoh ini nomor 3 juga gitu. Ini sampai ke sini butuh. Nah, nomor 4 ini dari sini nyampe ke sini itu berapa langkah gitu ya. Tergantung keahlian kita ngitung. Maka menyederhanakan aljabar, persamaan aljabar itu kalau dengan hitung-hitungan susah. Makanya ada cara mudah untuk dari sini itu bisa langsung ke sini. Dari sini bisa langsung ke sini dengan mudah dan cepat. Yaitu dengan cara Carnot map. Nah, jelas ya Carnot map nanti akan kita bahas berikutnya. Ya, jadi nanti untuk menyederhanakan persamaan-persamaan aljabar kita menggunakan Carnot map supaya tidak usah menghitung begini. Ini kalau yang hitung kebetulan sudah ahli ya mungkin 3 langkah. Jadi kalau belum ahli ya mungkin bisa 10 langkah, dari 9 langkah. Nah, supaya ada cara cepat dari sini bisa langsung ke sini. Caranya dengan cara menggunakan Carnot map. Nah, untuk belajar Carnot map kita perlu belajar yang berikut ini, yaitu min term dan max term. Nah, sekarang apa itu min term dan max term? Jadi ini kita sudah berubah topiknya ya, yaitu min term dan max term ya. Nah, sekarang kita gini.
Apa yang dimaksud min term dan max term? Min term itu aturannya begini. Jadi saya tulis di sini ya. Min term ini ya, kalau variabel x itu bisa 0, bisa 1. Nah, kalau x-nya sedang 0 itu nanti disebut x asen. Kalau 1 disebut x. Perjanjiannya seperti itu. Kalau 1 artinya on nanti, kalau 0 artinya off. Ya. Terus menyatakan tulisannya dengan n. Nah, ini aturannya min term. Kalau max term itu x itu bisa 0, bisa 1. Nah, kalau 0 nanti disebut x. Kalau 1 x asen. Kalau ini 0 on, 1 off. Pakai operasi OR. Nah, ini memang ada dua cara yang berlawanan. Seperti kalau kita sistem mengemudi mobil itu ya, mobil loh, ada setirnya di kiri, satunya di kanan. Itu yang benar yang mana? Nah, itu berarti kan sama-sama benar. Ini juga gitu, ada dua cara, min term dan max term. Ya, memang tidak sama, gitu ya, berlawanan gitu ya. Satunya x sama dengan 0 itu disebut x asen, x sama dengan 1 itu disebut x. Kalau max term kebalikannya, kalau x-nya sedang 0 disebut x, kalau sedang 1 x asen. Nah, itulah yang dimaksud dengan min term dan max term. Nah, untuk belajar Carnot map nanti yang kita pakai adalah min term. Jadi kita memakai min term. Karena max term itu kalau mau menyederhanakan dengan cara menghitung saja. Kalau min term bisa menggunakan Carnot map. Makanya karena kita menggunakan Carnot map, maka nanti yang kita pelajari adalah min term. Jadi min term ini adalah cara menyatakan variabel input dan variabel output. Nah, untuk jelasnya saya coba ini. Nah, saya langsung pakai tabel ya. Di sini saya pakai tabel ini. Nah, ini ya. Ini tabel 3 variabel input, yaitu x, y, dan z. Untuk menyatakan, nah ini 3 variabel kan berarti seperti tadi ya. Kalau variabel inputnya ada 3, maka banyaknya kemungkinan itu ada 2 pangkat 3 ada 8. Jadi nanti urut-urutan seperti ini. 000, 001, 0010, ya gitu ya, sampai ada 8. Cara membuatnya nanti, kalau ada 8 variabel seperti ini, 8 variabel, maka 0-nya, jadi 8 kan, berarti kita bagi 2. 0-nya 4, 1-nya 4. Itu untuk X. Untuk Y, ini kan 0-nya 4, 1-nya 4. Sekarang kita bagi 2 lagi. 0-nya 2, 1-nya 2. 0-nya 2, 1-nya 2. Variabel untuk yang Z yang ketiga, ini kan 2 kan, jadikan 1. 0-nya 1, 1-nya 1. Jadi 01, 01, 01. Di sini 0011, 0011. Nah, di sini 0000, 11, 11. Berarti nanti kalau 4 variabel berarti kan bagi 2 ya. Jadi cuma ini aja kalau 4 variabel, 00, 11, 01, 01. Kalau 3 variabel berarti ada 8, 0-nya 4, 1-nya 4. Terus yang kedua dibagi 2, 0-nya 2, 1-nya 2, 0-nya 2, 1-nya 2. Berikutnya adalah 0-nya 2 dibagi 2 jadi 1, ini 1 ya. Nah, inilah nanti kalau kita baca urut, ini harganya 0, 1, 2, 3 sampai 7. Makanya membuat tabel kebenaran nanti untuk
2 variabel harganya 0, 1, 2, 3. Kalau 3 variabel 0, 1 sampai 7. Nah, menyatakan variabel input ini kalau pakai minterm, menyatakan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti saya menggunakan apa? Kalau X-nya 0 berarti saya kasih asen kan? Maka nyatakan X-nya 0 saya tulis X asen. Nyatakan Y-nya 0 juga Y asen. Nyatakan Z-nya 0 juga Z asen. Secara N artinya X, Y, Z. Tidak usah diberi titik. Jadi X, Y, Z. X asen, Y asen kali Z asen. Coba saya terapkan lagi. Nah, sekarang untuk menyatakan yang kedua kan berarti X-nya sedang 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Oh berarti X asen, Y asen, Z-nya 1 berarti Z saja, nggak ada asennya. Jadi perjanjiannya tadi kalau variabelnya X sedang 0 diberi asen, kalau sedang 1 nggak ada asennya. Kalau Y juga gitu, Y sedang 0 ya Y asen. Kalau Y-nya sedang 1 ya Y. Kalau Z juga gitu, Z-nya 0 ya Z asen. Kalau Z-nya 1 ya Z saja. Nah, dari kita paham ini, kalau 010 artinya apa? X-nya 0, oh, X asen. Y-nya 1, Y. Z-nya 0, Z asen. Nah, kalau kita sudah bisa mengerti ini, 000 sampai 11 di sini, berarti kita sudah bisa yang namanya minterm tadi. Jadi minterm itu dinyatakan kalau X-nya sedang 0 diberi asen, Y-nya sedang 0 diberi asen, Z-nya 0 diberi asen. Di perjanjiannya itu ini. Ya, jadi kalau sedang 0 dikasih asen, kalau sedang 1 dikasih X saja, operasinya N artinya perkalian, ya, gitu ya, nggak usah diberi titik, nanti seperti ini. Sudah, ini adalah untuk minterm. Nah, menyatakan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 kalau maxterm. Nah, ini perjanjiannya. Kalau X-nya sedang 0 kita tulis X, kalau X-nya sedang 1, X asen, jadi lawannya. Tapi operasinya OR atau pertambahan. Jadi kalau menyatakan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, kita nyatakan X plus Y plus Z. Karena operasi OR ya. Nah, kalau 001 berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Nah, justru Z-nya 1 diberi asen. Nah, kalau kita sudah ngerti dari sini ke sini sampai 00 sampai 11, berarti kita sudah bisa menuliskan oh pengertian variabel input itu seperti itu ya. Jadi kalau pakai minterm ya kalau 0 dikasih asen, Y kasih asen, Z kasih asen. Kalau 1 berarti tidak ada asennya. Operasinya N, jadi perkalian seperti ini. Kalau maxterm ini. Jadi kalau 0 nggak ada asennya. Ya. Terus ditulis pakai operasi OR ini. Berarti kalau kita sudah bisa nulis ini, nanti untuk 3 variabel sudah bisa. Berarti kalau untuk 2 variabel juga bisa kan ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya X sama Y itu misalkan ya. Oh X-nya 0, Y-nya 0 ya X asen Y asen 0. 3 variabel ya nyatakannya seperti ini. Udah bisa ya. Maka nanti ini kalau simbol ini kan 000 itu artinya 0, angka 1, angka 2 sampai angka 7. Kalau untuk maxterm juga sama. Ini artinya 000 sampai ini artinya ya ini kan urut 0, 1, 2 sampai 7. Nah, inilah yang dimaksud dengan minterm dan maxterm. Nanti kita menggunakan minterm. Nah, sekarang kita sudah bisa mengenai minterm dan maxterm. Ingat yang kita pakai adalah minterm. Tapi saya juga harus menjelaskan maxterm itu apa supaya nanti kalau ada, karena buku yang pakai maxterm masih ada, meskipun cuma sedikit ya, mungkin 10% lah gitu. Minterm 90%. Nah Indonesia ikut yang minterm, jadi ikut yang banyak. Karena ini kalau mau menyederhanakan nanti mudah.
Kalau Max term itu agak susah karena dengan cara menghitung gitu ya. Kalau ini pakai Carnot map, maka kita pakai min term. Sudah? Jadi min term itu adalah untuk menyatakan variabel input maupun variabel output. Nah, ini yang saya jelaskan adalah variabel inputnya. Nanti variabel output juga sama ya. Sudah, sekarang kita coba. Ini penerapannya. Ini sebagai contoh saja. Jadi kalau saya punya contoh, variabel inputnya adalah x, y, z, berarti 3 variabel kan ya. 3 variabel x, y, z, berarti kemungkinannya ada 2 pangkat 3, berarti ada 8. 1, 2, 3 sampai 8 ini, berarti nanti diperangkat 0 sampai angka 7 ya. Lalu, nah, ini soal nomor 1 ini adalah kalau 000 outputnya ya disebut outputnya itu mintanya 0. Kalau 01 mintanya 1, 0001, 001 gitu ya. Ini adalah soal pertama. Berarti kalau saya tanyakan secara min term untuk F1 itu outputnya 1 ada berapa? Ya ini 1, 2, 3. Benar ya? Berarti kalau yang dikatakan supaya outputnya itu 1, artinya on gitu ya, 1 on ya, perintah on. Ada berapa? 1, 2, 3. Maka F1 itu kalau saya tulis outputnya ini kan artinya apa? 001 ya. Saya tulis exception ya set. Benar ya? Minta on. Yang kita tulis adalah yang minta on saja. Jadi nanti rangkaian kita, jadi kalau kita mau membuat rangkaian nanti, ya, kalau mau membuat rangkaian ya, jadi nanti gini, ya, jadi, ya itu kalau saya tuliskan begini, ini rangkaian logika atau sistem logika, inputnya adalah x, y, z, outputnya adalah f. Nanti kalau soal nomor 1 ya, F1 ya, misalkan saya tulis F1 ya, itu mintanya on di 3 titik kan, di sini ya, 1, 2, 3. Maka nanti rangkaian logika saya itu isinya apa? Isinya ya, supaya dia bisa on, maka harus saya buat rangkaiannya di sini. Maka rangkaian logika saya nanti isinya apa? Isinya ini 001. Ini ya isinya. Ditambah 100 atau x, y, z, dan 111 atau x, y, z. Inilah yang dimaksud dengan F1 itu isinya rangkaian saya ini nanti rangkaian logika saya isinya harus ini tadi. Artinya kalau saya buat rangkaian ini, maka rangkaian logika saya kalau saya berinput 001 maka dia akan on kalau saya buat rangkaian ini. Nah, supaya on di sini kan dia minta on 100, maka rangkaian 100 harus saya buat di rangkaian logika saya. Kalau mintanya on itu ada 3, 1, 2, 3, maka saya harus membuat apa? 3 rangkaian untuk rangkaian logika saya. Nah, ini saya beri contoh membuat rangkaian logikanya. Jadi nanti membuat rangkaian logikanya begini. Input saya sebentar ya. Nah, ini rangkaian logika saya. Maka nanti saya membuatnya adalah input saya adalah x, y sama z. Nah, ini ya. Ini butuh x asen, y asen, z asen, maka x itu supaya jadi x asen saya kasih begini. Saya kasih not ya. Ini loh jadi x asen. Ini butuh y asen, saya beri gini saja ke sini ya.
Ini loh ya set itu. Satunya set, nggak butuh ya biarkan aja gini. Nanti kalau saya butuh ya saya kasih misalkan ke bawah. Jadi membuat kalau ada inputan ini set ya, set aset. Jadi nanti kalau butuh X, saya butuh X, inputnya kan ada X-nya, ada X aset gitu ya, ini nanti juga ada X Y set. Maka saya butuh X, butuh Y, butuh Z. Jadi kalau saya butuh X ya, ini simbolnya X. Lalu saya butuh X aset, saya ambilkan dari sini. Ini butuh Y, ini adalah Y aset. Ini adalah set, yang bawah adalah Z aset. Sekarang saya membuat rangkaian X aset. Jadi yang pertama adalah X aset, Y aset, Z ya. Ini saya buat dulu. Berarti saya butuh X asen. X asen itu saya butuh ini 1 sama Y asen itu ini. Ya. X asen ya sama set itu ini. Nah ini saya masukkan N. Maka saya dapatkan X asen, Y asen, Z. Nah ya kita dapatkan ini. Nah ini adalah, nah kalau rangkaiannya ini berarti nanti kalau ini saya beri inputannya ini, inputan ini saya beri berapa tadi? 001 ya, saya beri 001 atau X asen Y asen Z atau saya beri 001, maka hasilnya di sini mesti 1. Oh berarti supaya dia on, maka harus saya buatkan rangkaian logikanya. Nanti ya, jadi membuat rangkaian logika itu adalah rangkaian yang dibuat harus yang minta on saja. Nah berarti ini kan masih on di 1 titik. Maka saya harus membuat rangkaian yang kedua yaitu 100. Rangkaian kedua itu 100 itu berarti X ya, Y asen, Z asen ya. Tambah nanti yang ini berarti yang mau saya buat adalah yang kedua ini supaya dia on di 100. Nah, maka rangkaiannya bagaimana? Ya kita buat dari inputan tadi berarti butuh apa? X ya. X itu saya ambilkan dari sini saja. Mungkin di sini ya. Saya turunkan X ya ini ya. Saya turunkan ke sana. Ini saya melompatkan ke sana ya. Ini loh X, ini saya lompatkan ke sana, ini X, saya butuh Y asen itu ini ya, saya lompatkan ke sini, Y asen saya butuh Z asen, saya butuh ini ya, ini saya N, maka saya dapatkan X, Y asen, Z asen. Nah, berarti rangkaian ini nanti, kalau sudah jadi ini berarti artinya apa? Kalau X-nya saya ganti 1, Y-nya 0, Z-nya 0, maka ini akan on. Gitu ya. Nah, tinggal 1. X, Y, Z. X, Y, Z. Dia harus on di ini ya. Dia harus on di 111. Berarti kalau 1 X, Y, Z bisa buat rangkaiannya. Buat rangkaian X, Y, Z. Berarti sekarang saya buat X itu ini. Aduh. Ya. Jadi saya butuh sebentar. Ya, berarti saya butuh X, Y, Z. Maka X-nya tadi saya ambilkan dari sini saja. Ini X ya tadi ya. Saya teruskan ke sini. Misalkan ini X. Terus Y itu saya ambilkan dari sini ya. Ya, kira-kira inilah. Terus sama Z ya. Z itu saya ambilkan dari sini saja. Ya dari sini boleh ya
ya, set ini saya kasih n. Nah, ini saya dapat x, y, z. Nah, kalau sudah, ini saya tambahkan. Ini kalau saya tambah itu saya masukkan OR ya. Nah, OR ini nanti hasilnya F-nya sama dengan apa? Yaitu tadi X asen Y asen Z ditambah X Y asen Z asen ditambah X Y Z. Nah, ini maka rangkaian ini akan on kalau apa? X-nya saya kasih 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Yang ini ya. Dia juga on kalau saya kasih X, Y, Z secara senjata. Jadi artinya 1, 0, 0, dia juga on. Kalau saya kasih 1, 1, 1, dia juga on. Nah, berarti kalau selainnya ini, ya dia off. Oh, berarti ini tadi, F1 tadi, saya sudah bisa buat rangkaian logikanya, isinya apa? Ya harus yang minta on ini saya buat rangkaiannya, ada 3. Nah, seperti inilah kira-kira rangkaian logikanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan rangkaian logika di sini. Ya, jadi kalau saya, nah ini, jadi rangkaian logika saya yang saya kotai itu, rangkaian logika yang saya kotak ini itu isinya ya ini. Ya, jadi kalau mau membuat rangkaian logika sesuai permintaannya mau on berapa titik. Nah, contoh yang satu ini adalah 1, 2, 3 titik kan. Nah, saya buat 3 titik tadi ke sini. Ya, benar ya. Sekarang kalau kita lihat contoh yang kedua, F2. Mintanya on di berapa titik? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti rangkaian saya terdiri dari 4 ini tadi. 011, 101, tambah 110, tambah 111. Berarti kira-kira kalau saya lihat itu F1, F2 itu isinya 4, 1, 2, 3, 4. Maka saya harus membuat rangkaian nanti seperti ini. Isinya kira-kira ada 4. Ya, baru ketemu rangkaian logikanya. Nah, iya kalau permintaannya on 4 kan, ya 3 sedikit, 4 lebih banyak. Kalau mintanya on 5, lebih banyak lagi. Kalau mintanya on 6 titik, nah maksimum adalah 7 titik. Kalau 8 titik, nanti nggak usah dikontrol rangkaiannya, ya di-on-kan terus saja, disambung langsung. Kalau 0 semua, juga nggak boleh. Kalau 0 semua berarti kan tidak pernah off alatnya, ya nggak usah disambung gitu ya. Jadi ini isinya maksimum adalah yang satu permintaannya on adalah 7 kemungkinan. Nah, kalau isinya 7 kan banyak. Makanya apa? Sebelum membuat rangkaian logika seperti ini yang isinya persamaan aljabar, maka persamaan ini perlu kita sederhanakan dulu. Maka nantinya langkahnya baik 3 titik, bisa bercontoh 4 titik, nanti ada yang 5 titik, ada yang 6 titik. Maka sebelum kita buat rangkaian logikanya seperti ini, kita sederhanakan dulu dengan Carnot map. Lah ya, jadi nanti. Nah, karena kalau minterm itu merupakan ini kan perkalian semua ya. Ini penjumlahan. Oh, berarti merupakan penjumlahan dari perkalian. Makanya nanti minterm itu disebut sum of product. Minterm itu disebut sum of product. Nanti kalau orang nyebutnya SOP ya gitu ya, minterm. Ini seperti ini minterm itu. Nah, kalau saya jelaskan maxterm ya. Kalau maxterm ya, kita lihat sedikit. Ini tadi kan saya jelaskan buat rangkaian logika minterm ya. Nanti saya jelaskan membuat rangkaian logika maxterm. Nah, contohnya ini. Kalau F1 untuk maxterm mintanya on di berapa titik? Ya, kita lihat ya, kalau maxterm itu kan on itu adalah yang angka 0 ya. 0 on. Jadi kita lihat perjanjiannya ini.
Ya, ini ya. 0 on, 1 off. Berarti mintanya on di 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 titik. Tapi nulisnya nanti X tambah Y tambah Z. Tambah lagi apa? X tambah Y Z tambah Z. Terus mintanya lagi apa? X ditambah Y Z tambah Z. Ya. Yang 00 ini berarti mintanya on di situ. Maka kita akan membuat rangkaian logikanya bagaimana? Rangkaian logikanya juga sama dengan ini tadi. Cuma kalau nanti hasilnya apa? Kan OR dulu ya. X ditambah Y tambah Z. Ya, kita nanti membuatnya sama dengan ini. X, Y, Z. Terus kita buat rangkaian di OR ya. Inputnya adalah X, X, Y sama Z di OR. Nah, kalau semua ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, buat sampai 5 kali baru di N nanti hasilnya. Itulah perbedaan antara minterm dan maxterm. Untuk sementara saya konsentrasikan untuk mintermnya dulu ya. Supaya Anda tahu bahwa membuat rangkaian logika baik minterm maupun maxterm itu sama. Cara membuat rangkaian logikanya sama. Cuma kalau minterm itu N dulu baru di OR. Kalau maxterm nanti ya yang minta 000 ini adalah yang minta on, berarti untuk contoh F1 yang minta on adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya, nanti kita harus membuat OR dulu. Kan dijumlah dulu ya, X tambah Y tambah Z ya, saya buat dulu. Kali ini kan di N dulu baru di OR ya. Nah kalau maxterm nanti di OR dulu baru di N hasilnya. Nah itulah perbedaan antara minterm dan maxterm. Tapi sekarang saya konsentrasi ke mintermnya dulu. Maxtermnya saya jelaskan secara global gitu aja dulu ya. Nah makanya nanti kalau minterm itu disebut sum of product, kalau maxterm nanti disebut product of sum, karena merupakan apa? Perkalian dari penjumlahan gitu ya. Di OR dulu baru nanti akhirnya di N gitu ya. Nah, membuat rangkaian logikanya lebih susah yang mana? Ya kalau titiknya saya minta on-nya sama ya hampir sama. Cuma kalau minterm enaknya apa? Sebelum saya buat rangkaian logikanya, saya sederhanakan dulu dengan minterm, dengan Carnot map. Kalau maxterm tidak bisa, makanya sebagian besar orang milih yang minterm untuk rangkaian-rangkaian yang sudah cukup ini ya, sudah cukup banyak isinya gitu ya. Karena kita bisa menyederhanakan dengan Carnot map. Jelas ya, jadi nanti ini saya coba sampai contoh ini ya. Sampai contoh sebelum kita menyederhanakan menggunakan Carnot map. Nah, sebentar saya gunakan sampai ke sini dulu. Jadi saya menjelaskan sampai cara membuat rangkaian logika untuk memenuhi permintaan yang minta on-nya di berapa titik. Kita sudah bisa membuat ini. Ya. Nah, sekarang saya Anda kasih latihan. Ya. Saya kasih latihan sebentar lagi. Ya, untuk supaya Anda mencoba membuat rangkaian logika seperti saya tadi. Jadi ingat, membuat rangkaian logika itu inputnya seperti ini tadi ya, contohnya X, Y, Z ya, tidak boleh dibolak-balik, inputnya cuma satu, X, Y sama Z. Rangkaiannya kok bulat Pak ya, enggak apa-apa, tapi inputnya juga X, Y, Z, enggak boleh dibolak-balik ya. X, Y, Z, enggak boleh nanti, oh saya X dulu Pak, baru Z, baru Y, enggak boleh. Harus urut X, Y, Z supaya nanti kalau kita masukkan 0, 0, 0 kan enak. 0, 0, 0. 0, 0, 1 0, 1, 0. Nah, udah masukkannya. Kalau ininya dibolak-balik nanti rangkaian logiknya ya benar, tapi ya nanti susah yang ngecek rangkaiannya benar apa tidak. Ya mungkin untuk sementara saya akhiri sekian dulu untuk ini. Nanti saya berikan soal-soal latihannya ya. Nanti kita sambung untuk penyederhanaan dengan Carnot map untuk yang kedua ya. Sekian, selamat
belajar. Ini masih kuliah satu arah ya, jadi kalau satu arah berarti yang berikutnya mungkin nanti Anda bisa tanya jawab dengan saya mengenai ini topik ini sampai ke membuat rangkaian logika ya. Nanti setelah kita tanya jawab mudah-mudahan Anda bisa mengerti semua. Nanti kalau sudah baru kita lanjutkan ke Carnot map. Sekian, terima kasih ya. Saya akhiri ya. Selamat sore.